Kumaha mun aing nyerenteng? Nyerenteng. Oh ini dia. Siapa ini? Yang itu teh yang lagi viral teh siapa sih? Si Marco Ompong. Kumaha mun aing nyerenteng? Sanu rek tahan. Ini ditantang oleh si tetehnya. Ngomong aing ngegel. Sanu rek nahan. Sama-sama ngomong. Sanu lagi ngegel. Anjir metik kabeh. Sanu lagi ngegel. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Ruben. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Bagaimana puasa kalian? Semoga kalian sehat terus ya. Menuju sekarang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ya. Apakah ada yang bolong puasanya? Jangan sampai ya. Saya doakan semoga kalian tamat puasanya sampai nanti ya Lebaran. Amin. Ya udah, seperti biasa kita akan menyaksikan video-video lucu ya. Tapi sebelum itu tekan dulu tombol like-nya. Terus bagikan ke seluruh teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga. Aktifkan tombol loncengnya agar tidak selalu ketinggalan. Oke? Yaudah, jangan lama-lama, kita lanjut ke videonya. Di Semeru dan Bromo bukan karena takut nabrak elang Jawa, tapi takut lahannya kelihatan. Lahan apa? Lahan gen. Apa ini? Nggak boleh nerbangin drone di Semeru karena takut lahannya kelihatan. Apa ini? Zino, sini let's go, mari kita cek. Nih, salah satu hasil video drone dari kepolisian hutan yang sudah mengungkap ternyata ada 59 titik di zona rimba kawasan konservasi TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kalau hari-hari beritanya kenapa makin aneh-aneh aja sih? Jadi ada Gen Z made in Jawa dong. Tapi setelah gue deep dive kasus ini Guys, yang ada ladang ganja ya di Gunung Semeru, edan ya. banyak kejanggalan-kejanggalan yang kayaknya seru deh kita ikutin. Awal dari gue baca artikel ini, ya sebenarnya full bahasa Inggris, tapi gue coba artiin karena ini penting banget buat kita tahu. Jadi menurut orang yang ahli tentang tanaman ini, untuk bisa menanam di 59 titik dan tumbuhannya itu bagus tumbuhnya, menurut mereka itu butuh 2-3 tahun untuk trial and error dalam proses menganalisa jenis tanah, suhu, dan lain-lain supaya tumbuhan ini tumbuh. Sendiri tumbuhan jenis ini kan nggak sembarangan bisa tumbuh di mana-mana. Nah, kalau kita track back 2-3 tahun yang lalu, ada peraturan yang bikin pendaki itu pada sebel, yaitu Semeru ditutup. Alasannya waktu itu adalah karena COVID. Jadi udah gitu guys, alasan yang Gunung Semeru ditutup itu mungkin karena dia lagi nanam guys. Jadi nggak boleh ketahuan gitu, katanya mitosnya gitu. Tutup 3 tahun yang lalu coy, dari 2021 dan baru dibuka lagi Desember 2024. Bikin kita curiga ya, bukan gara-gara COVID-nya. API itu semua bekerja sama untuk numbuhin tuh barang. Sampai 2023 nggak dibuka. Waktu itu alasannya ada potensi erupsi. Apa sebenarnya lagi panen? Oleh sekarang pun walaupun udah dibuka, ada syarat yang juga aneh. Buat yang mau daki Semeru cuman boleh sampai Ranu Kumbolo doang. Dan itu pun harus ditemenin sama guide. Alasannya supaya nggak nyasar. Gimana sih? Tahu gue pernah naik gunung, apalagi gunung yang se-famous Semeru, itu jalur nggak bakalan hilang jalannya. Kecuali kita mau lewat jalur yang aneh-aneh ya. Kenapa pakai guide, takut nyasar, ladang Gen Z lu. Jadi kalau kita mau nerbangin drone di Gunung Semeru itu katanya harus bayar dulu 2 juta ya, biar tidak si tanaman ganja itu terekam oleh drone. Jadi mahal. Dan kalau misalkan mau ke atas juga harus pakai tour guide biar nggak kesasar ke ladang itu. Pinter ini. Tapi anomalinya adalah si curiga dong ada keterlibatan petugas dalam. Masa sih serapih ini proyeknya? Tapi justru yang gue baca nih, malah polisi mengungkap ladang Gen Z itu tuh dibantu sama petugas TNBTS ini. Baca deh, petugas TNBTS ikut membantu polisi dalam menemukan sejumlah titik ladang tanaman ilegal itu. Jadi yang mana nih yang benar? Apakah petugas benar? Parah guys, pasti ada orang dalam ini. Bukan orang main-main, bukan orang biasa-biasa ini. Sangat meresahkan. Godaan, tekanan sih selalu ada dan pasti ada. Di dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar Bohong Pak, tekanan. kalau tidak ada Paling tekanan. besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam Enggak perkara ya, menangani tekanan kasus. kalau itu disuruh hentikan. Itu adalah
Berarti ketika disuruh Kejaksaan Agung ya, yang sekarang ini asli tahun-tahun ini tahunnya para koruptor ditangkap guys oleh Kejaksaan Agung ini. Respect Bapakku. Tapi Hentikan tidak kasus. seberapa saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Ngeri, bos. Ternyata Bapak Kejaksaan Agung ini pernah dituntut atau di ini sama si itunya. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau menurut silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Itu ini di belakangnya bintang 3. Suruh datang dari sini. Saya mau ketemu orang. Tapi kan tetap sebagai manusia pasti ada rasa takut pasti. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah Respect Bapakku sekali lagi ke Bapak Kejaksaan Agung ya. Semoga Bapak sehat selalu dan mengemban tugas dengan baik ya. Semua masyarakat Indonesia yang hampir 300 juta orang live TikTok. Cara melunasi hutang negara. Apa kita lihat tipsnya. Kalau satu orang dapat paus, itu sudah cukup. Ya, atau bisa pinjol. Pinjol pakai KTP yang sudah tersebar gitu. Tapi untuk hutang negara. Untuk utang negara. Sehingga kalau nanti ditagih, Pak, ini demi nusa dan bangsa. Benar. Nasional. Oke, tapi ada cara gaib. Silakan. Kenapa kita tidak pernah melunasi utang dengan babi ngepet? Betul. 10 babi ngepet di depan bank Swiss saja. Sampai ke Depok semua duitnya kan? Babi ngepet di Depok. Iya, itu baru babi ngepet. Iya, Belum lagi tuyul. tentara tuyul. Iya. Armada tuyul. Yang kita kirim ke Bank Dunia ya. Bank Dunia ngumpul tuyul. Apa nih bening-bening Casper? Nah, dikira. Yang pertama pakai babi ngepet, terus yang tips yang kedua pakai apa sih itu tuyul, yang ketiga apa tadi teh? Casper. Ambil gitu. Belum lagi pesugihan. Ini masuk juga. akal, Bro. Real elit gelombang. Pinjol pakai KTP yang sudah tersebar. Kuah mulai nyerenteng. Nyerenteng. Oh, ini dia. Si siapa ini? Yang itu teh yang lagi viral teh siapa sih? Si Markompong. Kumaha mun aing nyerenteng? Oh no. Sanu rek tahan. Ini ditantang oleh si tetehnya. Ngomong aing ngegel. Sanu rek nahan. Sama-sama ompong guys. Sanu rek digegel. Anjir metik kabeh. Pak Ustadz, kalau kita naik motor tapi tidak sengaja disalib, apakah kita murtad? Apa ini? Pak Ustadz, kalau kita naik motor tapi tidak sengaja disalib, apakah murtad? Pertanyaan bagus. Kalau kita naik motor dan secara tidak sengaja disalib, itu tidak membuat kalian murtad. Dan untuk non-Islam yang secara tidak sengaja dilanggar pun, itu tidak juga membuat dia menjadi seorang mu'alaf. Makanya kalau seandainya lagi di jalan, kalian jangan salib menyalip dan jangan melanggar, karena itu sangat berbahaya. Pak Ustadz, apa benar kalau di akhirat ditanya terus nggak bisa jawab, boleh lempar ke tempat tim B? Emang kuis. Mama gigit nih. Ketika istri bocilku masih polos. Ketika istri bocilku masih polos katanya. Lihat apa yang dilakukan istrinya guys. Ngapain liatin tipis? Iya, aku mau lihat. Si lucu sih istrinya, cantik. Yang hebat.
cowok emang kayak gitu. Kalau suka lama kalau Sini aku pegangin, aku mau coba. Diam. Tuing. Silim mana? Jakarta. Jauh. Aku Jatim. By the way, kok fontnya kok bisa gitu? ini suaranya kayak apa sih? Kayak yang apa sih? Pramuka gitu, guys. Tuh, apa nggak pusing? Pusing kenapa? Malah kelihatan jelas. Emang ngetik font kayak gini nggak bisa? Ya bisa. Cuman nyaman kayak gini. Domisili mana? Jakarta. Komentarnya kocak banget. Yo, aku yatim. Jamaah masjid. Rasidin yang tuh. Apa kelebihan kamu? Gue bisa tiba-tiba tidur dalam keadaan apapun dan Oh, ketika seseorang ditanya apa kelebihan kamu, kelebihan saya tiba-tiba bisa tidur ketika ditanya, ya emang beneran tidur dia. dan dimanapun. Apa kelebihan kamu? Gue rock and roll total, man. Apa tuh? Katanya pecinta musik rock metal. Pas nada dering WA-nya, HP-nya malah rock dude. Gimana sih, Bang? Telepon. Oh, telepon. Skip. Telepon. Kelebihan kamu apa? Oh, oke. Apa kelebihan kamu? Terakhir kelebihannya. Gue bisa tiba-tiba tidur dalam keadaan apapun dan Yang pertama mirip Bambang Danumurti, anjir. Wak. Kamu apa?